Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Seperti biasa kita akan membedah kosakata dan tata bahasa. Nah, untuk kali ini kita mulai ke kosakata ini, yaitu giotong. Giotong itu apa? Giotong itu artinya lalu lintas. Oke, kita mulai ke kalimat pertama. Giotong sago temune kiri mani makyoyo. Giotong sago temune kiri mani makyoyo. Ingat, hiat akan hilang ketika pindah ke vokal, jadi hiat akan hilang, terus digantikan jadi mani. Oke, terus hiat sama giok akan bergabung menjadi hyek, jadi dibacanya makhyoyo. Makhyoyo. Oke, giotong sagu temune giri mani makhyoyo. Gitu. Giotong sago itu kecelakaan lalu lintas. Jadi giotong itu lalu lintas, sago itu kecelakaan. Tuh. Temune. Temune itu artinya karena. Ya. Khusus kosakata ini nggak ada temune karena ini kan giotong sago itu kan kata benda. Ini kan temune khusus untuk karena alasan khusus untuk kata benda. Jadi kalau mau kata kerja atau kata sifat mau digabungin temune itu harus ada ginya biar berubah menjadi kata benda. Nah, untuk temune untuk aturannya dia sama kayak ao heso, karenanya sama 11-12 lah, karena ada aturan ao heso kan nggak boleh untuk kalimat ajakan. Nah, temune juga sama, nggak boleh kalimat ajakan, dan temune nggak boleh kalimat menyuruh juga. Ao heso juga sama, jadi 11-12 lah. Cuman kalau nikah kan beda. Kalau nikah kan bisa kalimat ajakan, kalimat menyuruh juga bisa. Nah, jadi temune sama ao heso itu 11-12. Bedanya temune itu untuk kata benda, ao heso itu untuk kata kerja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Giri. Giri itu jalan. Mani itu banyak. Banyak atau sangat. Mani itu banyak, seperti biasa mani banyak atau sangat. Oke, makyoyo macet. Dari kata magida. Magida ditambah oyo yang bikin bentuk informal kalimatnya, jadi makyoyo. Oke, sekarang kita mulai ke kalimat, bikin kalimat, yaitu kita kesambung kalimat sambung dulu, tata bahasa sambung. Kita mulai dari sini juga bisa karena kecelakaan lalu lintas. Jadi ingat, kalau mau diartikan dari tengah ada jadinya. Karena kecelakaan lalu lintas jadi jalannya, baru ke subjek ke sub kalimat kedua, yaitu jalannya sangat. Keterangan yang melekat kata kerja predikat, jalannya sangat macet, kayak gitu. Karena kecelakaan lalu lintas jalannya sangat macet. Nah, terus ingat kalau karena itu bisa diartikan dari belakang langsung tembus ke depan, yaitu karena jalannya sangat macet terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalannya sangat macet karena kecelakaan lalu lintas. Astagfirullahaladzim, pikiranku lagi kemana lagi. Jadi jalannya sangat macet karena kecelakaan lalu lintas. Jadi kita bisa artikan dari dua, dari tengah. Ingat, bla bla bla, karena bla bla bla, jadi terus dari belakang langsung karena, kayak gitu. Oke, yang kedua, giotong sagoga naso saram dari mani dacus soyo. Giotong sagoga naso saram dari mani dacus soyo. Ini juga sama kayak yang tadi, jadi dibacanya mani dacus soyo, sitnya pindah ke o, dacus soyo. Giotong sago sama, yaitu kecelakaan lalu lintas. Ga ini Ga ini partikel pelengkap. Kenapa partikel pelengkap? Karena ini nada itu artinya kata sifat. Jadi terjadi atau muncul nada itu. Terus aoheso itu sama kayak temune, bedanya aoheso untuk kata kerja atau kata sifat yang artinya karena. Saram dari orang-orangnya.
saram itu orang, del itu kata jamak, ini apa? Ini partikel subjek yaitu mani. Mani itu sangat, dachoseyo terluka. Kenapa dipanggilnya subjek? Karena ada dipisah, ada kepisah sama ini, sama keterangan, jadi bisa dipanggil subjek. Kecuali ininya hilang, ininya nggak ada, baru disebutnya partikel pelengkap gitu. Karena partikel pelengkap kembali lagi itu dekat sama dengan kata sifat, jadi nggak ada pemisah gitu. Oke, kembali karena kita bisa langsung ke partikel sambung. Karena terjadi kecelakaan lalu lintas, jadi baru ke subjek subkalimat kedua, jadi orang-orangnya sangat terluka. Oke. Nah, karena kan seperti biasa bisa diartikan dua. Yang kedua yaitu orang-orang sangat terluka karena terjadi kecelakaan lalu lintas. Kayak gitu. Sip. Oke, untuk antonim sinonim nggak ada, lalu lintas sih pasti nggak ada. Yang kedua yaitu kosakata gungne. Ini dibacanya gungne. Ingat, gungne. Gungne. Ini dibacanya gungne. Kenapa dibacanya gungne? Hitnya akan berubah menjadi eng ketika ketemu sama nian. Oke, kayak gitu. Dibacanya gungne. Gungne itu apa? Gungne itu dalam negeri. Guk itu negara, ne itu dalam negeri atau dalam negara. Dalam negeri aja lebih enaknya. Terus bang hake gungne yo hengel halkoyeyo. Bang hake gungne yo hengel halkoyeyo. Ingat, ini gioknya akan berubah menjadi sang giok ketika ketemu sama real tata bahasa halkoyeyo. Bang hake gungne yo hengel halkoyeyo. Bang hak liburan sekolah. Ini artinya pada atau saat juga bisa. Gungne itu dalam negeri, yoheng itu artinya berwisata, yohengel hada. Ingat, ini satu kesatuan yoheng hada karena ini bisa dipisahkan sama el, tapi meskipun dipisahkan sama el itu kita nggak diartikan, nggak terpengaruh, itu nggak apa-apa. Jadi yoheng hada bukan yohengel hada, tapi dalam pikiran kita yaitu yoheng hada, yaitu berwisata. Gungne yohengel halkoyeyo akan. Halkoyeyo itu artinya akan, real koyeyo itu artinya akan. Karena nggak ada partikel subjek sama topik, kita langsung ke predikat yaitu di sini yohengel halkoyeyo, yaitu akan berwisata dalam negeri saat liburan sekolah. Kayak gitu artinya. Jadi kalau atau seperti biasa cara terjemahan aku pakainya yang ini, saat liburan sekolah akan berwisata dalam negeri. Jadi saat liburan sekolah aku akan berwisata dalam negeri, kayak gitu. Oke, maaf, lanjut lagi yang kalimat kedua yaitu ini. Kecin gunen gungne dewe so ildengel heseyo. Kecin gunen gungne dehweso ildengel heseyo. Ingat, ini dibacanya gungne deweso ildeng heseyo, nggak ada ya. Kecinggu artinya teman itu, nan ini partikel topik, gungne itu dalam negeri, dan dehwe ini pertandingan atau pertunjukan. Pertandingannya aja diartikan. Eso itu di, ildeng ini artinya peringkat satu, deng itu artinya peringkat, dan il itu il isamsa oyuk yaitu satu. Jadi peringkat satu, heseyo artinya sudah melakukan. Jadi bisa dibilang untuk diartikan yaitu ke partikel topik dulu yaitu kecinggu, baru ke sini teman itu ke predikat. Teman itu setelah menjadi peringkat satu di pertandingan dalam negeri. Ingat, yang hesoyo itu bisa juga menjadi dueda, bisa diartikan sebagai dueda. Ingat, ahohea
nama Aho Hedweda itu sama kan. Nah itu juga jadi sehingga hada itu bisa diartikan kita juga artikan menjadi maaf, bisa diartikan menjadi gitu. Jadi menjadi peringkat 1 di pertandingan dalam negeri kayak gitu. Oke, untuk antonimnya ada yaitu dalam negeri udah pasti luar negeri. Untuk luarnya ini dibacanya gukwe, yaitu luar negeri. Oke, sekarang yang ini yang bagian ini yaitu gungnip. Ingat ini bacanya gungnip. Nah, gungnip. Kenapa dibacanya gungnip? Nanti ketika ada bacim apapun nanti real akan dibaca n. Nah, jadi nip. Kamu habis nip, gioknya akan berubah menjadi eng, jadi gungnip. Kayak gitu. Gungnip. Maaf, bukan bacim apapun sih. Bacim yang berakhiran dengan giok, eng, iyang, maaf, giok, iyang, biop, sama miem. Jadi intinya bacim yang berakhiran dengan k, yang berakhiran dengan eng, yang berakhiran dengan p dan berakhiran dengan bisa merubah real menjadi n. Jadi dibacanya gungnip. Kayak gitu. Terus yang ini gungnip itu artinya negeri. Negeri atau nasional. Negeri atau nasional. Uri hakyo itu kami. Uri itu kami, hakyo itu sekolah. Jadi sekolah kami atau sekolahku. Ingat, uri itu bisa diartikan aku juga, bisa diartikan kami atau aku. Kalau aku itu khususnya ketika gabung sama kata benda institut semacam uruwesa, perusahaanku. Nah, meskipun itu arti belak-belakannya kan perusahaan kami, tapi lebih seringnya urewesa itu kan ngomongnya sendiri. Urewesa. Jadi perusahaanku biasanya kayak gitu. Uri oma, ibuku. Meskipun dia itu anaknya satu-satunya tapi masih ngomong uri oma. Nah, tapi diartikan ibuku, bukan ibu kami. Kayak gitu. Jadi ada kosakata-kata benda yang institut atau keluarga gitu, dia dapat merubah arti uri bisa diartikan aku. Jadi sekolahku, perusahaanku, terus ibuku, ayahku, keluargaku, uri gajok, keluargaku dan lain-lain. Oke, kita mulai ke ini partikel nan. Nan itu partikel topik. Gungnip. Gungnip itu artinya dalam negeri. Nah, iyo itu adalah. Jadi kita bisa artikan dari sini uri hakyonan ke topik. Sekolahku adalah sekolah negeri. Jadi sekolah negeri SMA gitu. Sekolahku adalah negeri atau sekolahku adalah sekolah negeri. Terus yang ini jinanjue gungnip misul guane gasoyo. Jinanju itu artinya minggu lalu, jinan itu lalu, dan ju itu minggu lalu. Itu pada, gungnip itu artinya nasional atau negeri, misul guan itu artinya galeri seni. Ini karena kenapa dibacanya karena dekat sama partikel perpindahan atau kata kerja bentuk perpindahan, jadi dibacanya pergi ke kayak gitu. Gasoyo itu gabungan antara gada sama asoyo yaitu bentuk lampau, jadi sudah pergi. Kita mulai ke sini. Seperti biasa kita artikan dari partikel dari keterangan waktu dulu, yaitu pada minggu lalu saya udah pergi ke galeri nasional. Jadi kayak gitu, pada minggu lalu saya udah pergi ke galeri nasional. Oke, untuk antonim yaitu gungnip. Gungnip, ingat ini dibacanya nian jadi dibacanya gungnip. Dan antonim itu sarip. Nah, lawan dari negeri apa? Yaitu jelas swasta. Sarip, swasta. SMK swasta.
sekolah menengah ke atas. Negeri swasta. Gukcok. Gukcok itu apa? Ini dibacanya gukcok, ingat itu gukcok Sangjiat. Kenapa dibacanya gukcok? Karena ada bacim yang berakhiran dengan K merubah konsonan tunggal menjadi konsonan rangkap, jadi dibacanya gukcok. Oke, kembali lagi yaitu di sini Jeguk coken Jungguk Gieyo. Jeguk coken Jungguk Gieyo. J itu saya biasanya digunakan ketika bergabung dengan kata benda lain, jadi kewarganegaraan saya. Partikel topik ini Jungguk itu Cina, Ieyo itu adalah. Jadi kewarganegaraan saya itu adalah Cina. Ora. Sekarang yang kalimat kedua yaitu uri bancin guderen gukcoki dayang heo. Dayang heo atau dayang heo itu bisa diartikan dua. Dayang heo atau dayang heo. Maaf, itu bisa dibaca dua. Dayang heo sama dayang heo. Tergantung enaknya mau pakai apa untuk cara baca yang itu. Kita mulai ke ini uri bancin guderen. Uri itu kami atau aku, karena ini bancin gu itu teman sebangku, jadi teman sebangkuku. Ini bentuk jamak, jadi teman-teman sebangkuku kayak gitu. Teman-teman sebangkuku dan itu artinya partikel topik. Gukcok itu artinya kewarganegaraan. I ini artinya partikel pelengkap karena dekat sama dayang hada. Dayang hada yaitu beragam, yang bisa dibilang itu kata sifat dayang heo. Dayang hada ditambah heo jadi bentuk informal, sehingga di kalimat ini adalah kalimat informal dayang heo. Oke, kita artikan dari sini karena ini partikel topiknya di sini, yaitu di sini. Kita artikan di sebelah sini uri bancin guderen, teman-teman sekelasku, baru ke sini gukcoki dayang heo, kewarganegaraannya beragam kayak gitu. Kewarganegaraannya beragam. Oke, sampai di sini dulu. Maaf kemarin nggak ada kabar karena ada sedikit masalah ya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya aja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.